Akhir-akhir ini aku sering ditanyain oleh teman-teman di Instagram itu tentang Bang Ojak apa aja sih yang harus disiapkan saat nanti bekerja di Jepang gitu kan. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan aku pikir akan menarik untuk dibahas di sini dan mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Mungkin kalian juga bisa nebak ya. Kayaknya Bang Ojak bakalan jawab deh. Persiapannya fisik, mental, bahasa gitu kan ya. Ya itu pasti, tentu mau kerja dimanapun kita harus siap fisik ya, harus siap mental ya, harus bisa komunikasi itu kan, bahasa. Tapi bukan hanya itu teman-teman, itu adalah hal yang wajib, tapi ada hal yang harus kalian persiapkan lagi dan ini menurutku lebih penting, jadi kalian harus simak sampai selesai. Jadi yang pertama, kalian harus punya tujuan, menentukan tujuannya bukan hanya ingin kerja di Jepang, tapi kalian harus punya tujuan kalian kerja ke Jepang itu untuk apa. Nah, jadi jangan salah. Jadi kalau misalkan kalian tujuannya hanya untuk bisa kerja di Jepang, itu kalian nanti setelah kerja di Jepang itu kalian selesai di situ. Karena kalian sudah mencapai tujuan. Tapi kalian harus punya tujuan yang lain. Dalam artian punya tujuan utama. Dan pergi ke Jepang adalah jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kamu. Itu penting, gitu. Karena kalau misalkan kita tidak punya tujuan, itu ibaratnya kayak kita berlayar di tengah lautan, dan kita tuh nggak tahu mau kemana gitu, nggak tahu pelabuhannya, jadi kita cuma terombang-ambing di lautan, jadi sehingga nggak maksimal nanti kerja kamu di Jepang tuh hasilnya nanti nggak maksimal, nggak tahu nanti kemana mau dikemanain gitu, mau buat apa tuh kamu nggak tahu. Itu jadi penting untuk kamu menentukan tujuan. Oh, misalkan saya pergi ke Jepang tuh saya pengen punya biaya untuk kuliah gitu kan ya, jadi kamu kerja di Jepang, kamu nabung, kamu persiapan ya untuk biaya kamu kuliah nanti. Atau saya kerja ke Jepang, saya pengen punya rumah. Atau kamu pergi ke Jepang ya pengen punya mobil. Atau kamu pergi ke Jepang pengen bebas finansial. Atau banyak gitu kan. Setiap orang pasti tujuannya berbeda-beda, ya kan? Ada yang pengen punya materi lah, ada pengen nambah ilmu, ada pengen apa. Tapi yang pasti kamu harus menentukan tujuan kamu dari awal sebelum kamu datang ke Jepang. Tuh, jadi biar nanti pas kamu kerja di Jepang tuh kamu udah punya arah mau kemana nih gitu kan. Jadi udah punya arah, udah punya targetnya ini. Ya, tahun pertama kamu mau kayak gini, tahun kedua kayak gini, tahun ketiga kayak gini. Itu penting gitu kan ya. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku pernah ya, aku tidak punya tujuan. Jadi pernah jadi orang yang tidak punya tujuan ya, jadi aku menjalani hidup aja gitu kan. Ngalir. Istilahnya ngalir kan gitu. Ngalir aja lah gitu. Nah, ternyata dari ngalirnya itu tuh membuat kita tidak tahu arahnya mau kemana, terombang-ambing, bingung gitu. Jadi kayak nanti itu nggak enak pas di ujungnya. Itu di ujung-ujungnya tuh pasti kita nggak enak, nggak tahu karena kita ini ada di mana gitu. Jadi penting ya untuk menentukan tujuan gitu. Nah, kemudian yang kedua ini penting juga nih teman-teman. Apa yang kedua? Yaitu kalian harus mempelajari cara mengelola keuangan. Nah, ini ya. Jadi sebelum nanti kamu kerja ke Jepang, alangkah baiknya kamu harus sudah bisa gitu kan. Setidaknya cara mengelola keuangan kamu. Ini penting. Ternyata yang aku pelajarin juga bahwa skill mencari uang dengan skill mengelola uang itu beda. Gitu. Jadi mungkin kamu bisa jago nih dalam mencari uang, dalam bekerja, gaji kamu bisa besar, bisa banyak banget gitu. Tapi kamu nggak ngerti nih cara mengelola uangnya. Ini sama aja bohong gitu kan. Ini bisa kemana-mana berceceran, kemana-mana dan akhirnya nggak ada nih, nggak ada nyangkut gitu. Penting nih untuk mengelola keuangan. Karena jujur dari pengalaman aku pribadi, aku orang yang istilahnya sebelum ke Jepang itu, aku bukan orang yang sudah punya uang gitu. Orang yang udah misalkan punya gaji besar terus aku ngelola gitu, enggak. Jadi aku berangkat dari orang yang jarang pegang uang. Dari orang yang pengangguran, dari orang yang kantongnya kosong. Jadi enggak pernah belajar cara mengelola uang. Jadi dari dulu ya punya uang sedikit ditaruh di bawah bantal atau ditaruh di bawah baju gitu kan uangnya. Gak pernah berpikir nanti uangnya mau digimanain ya, pokoknya buat jajan sehari-hari aja gitu. Jadi gak pernah punya visi jangka panjang nih keuangan kayak gimana tuh gak punya. Jadi ada baiknya untuk kamu mempelajari itu. Karena apa? Karena yang aku rasakan sendiri, karena aku berangkat dari orang yang jarang pegang uang ya, dari orang yang kosong, nol gitu. Jadi ketika punya uang
Dan ketika pertama kali megang uang itu kayak kalap gitu, kayak kaget, kayak berasa tuh semua bisa dibeli, kayak belanja, ini enak, makanan ini enak, beli semua, beli 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 gitu kan. Dan aku cuma berpikir ya yang penting aku bisa hidup nyaman, bisa makan enak gitu kan, keluarga bisa aku beri makan enak, selesai gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu kan, kehidupan panjang gitu, kehidupan berjalan panjang gitu, jalannya jauh gitu. Kadang ya kita lagi bagus, kadang kita lagi jelek gitu, lagi hancur. Kalau misalkan kita nggak pinter cara ngelola uang ini, ya sayang gitu kan. Uang yang kita hasilkan ini akhirnya berceceran kemana-mana gitu, akhirnya hilang begitu saja gitu. Jadi yang aku tahu tuh ya cuma nabung 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 aja, tanpa tahu caranya nih uang tuh harus digimanain, gimana nih cara uang bisa bisa bekerja. Nah jadi kalian harus pintar-pintar cara mengelola uang, kalian harus pelajarin instrumen investasi. Investasi itu seperti apa sih gitu, gimana sih caranya nih uang tuh bisa bekerja buat kita. Jadi biar kita nggak kerja sendirian, tapi uang yang kita dapatkan ini bisa bekerja juga. Ya kan banyak instrumen investasi ya gitu kan, kalian bisa beli emas, atau kalian bisa mungkin orang tuanya petani, kalian bisa dibelikan ke sawah gitu. Kalau misalkan kalian nelayan, kalian bisa belikan di kapal ya kan, buat mencari ikan. Pokoknya investasikan di bidang yang kamu paham, di bidang yang kamu ngerti. Kamu misalkan orang tuanya ngerti di bidang kontrakan, ya kamu bisa buat kontrakan, apapun gitu. Kalau misalkan kamu mau belajar main di saham, di kripto, di apapun yang kamu itu ngerti, menurutku itu baik itu. Tapi ada baiknya untuk kamu menyiapkan dulu tuh dana darurat. Ini penting banget teman-teman, dana darurat ini penting banget ya. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman bahwa badai itu kapan datangnya ke hidup kita. Kita nggak akan pernah tahu ya kan, dunia ini bakal ngasih sesuatu yang buruk ke kita tuh kapan gitu. Jadi nasib buruk tuh nggak ada di kalender kan gitu kan, nggak tahu nih kita kapan. Jadi kita harus punya cadangan keuangan, kita harus punya persiapan dulu. Nah kalian tuh nanti 1 tahun tuh kamu harus coba kumpulin dulu uang tuh buat dana darurat kamu gitu. Dan pengalaman aku pribadi itu pada saat orang tuaku sakit, pada saat ayah sakit harus dibawa ke rumah sakit, nggak punya BPJS waktu itu, jadi biayanya sangat besar. Dan untungnya aku pegang uang, untungnya aku punya tabungan, dan aku pakailah untuk biaya orang tuaku. Nah bayangkan kalau misalkan aku nggak punya dana darurat ini, nggak punya keuangan ini gimana gitu kan, bayarnya gimana. Jadi penting banget gitu untuk punya dana darurat untuk dana itu. Karena kalau enggak, ketika badainya datang, ya kamu kelabakan. Meskipun nanti kamu kerja di Jepang, tapi kamu nggak punya nih dana darurat, dana cadangan buat itu, kalian susah gitu kan. Mau minjem ke siapa gitu kan. Jangan pernah berpikir mau minjem uang ke siapapun. Nah ini juga pelajaran nih teman-teman. Ini pelajaran yang aku dapat di tahun 2023. Saat orang tuaku meninggal, saat ayahku meninggal, ternyata ayah meninggalkan banyak hutang gitu kan. Dan hutang itu sangat lumayan banyak, dan itu cukup membebani aku juga gitu. Tapi dari situ aku belajar bahwa nggak enak ternyata hidup dengan hutang. Jadi hidup dengan membawa hutang, dengan berhutang itu sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat tidak enak. Jadi bener-bener jangan pernah kalian lakukan. Dan itu menjadi pelajaran terbesar bagi aku pribadi. Dan aku menjalani sekarang hidup tanpa hutang gitu. Hidup tanpa hutang, tanpa kreditan. Jadi aku punya prinsip sekarang, kalau nggak mampu, aku nggak bakalan beli. Nggak ada kepengenan, pokoknya apapun. Punya apa? Aku nggak punya apa-apa gitu. Karena aku kalau nggak punya uang, aku nggak mau beli, aku nggak mau kredit, aku nggak mau apa-apa. Udah hidup sederhana aja, hidup biasa aja, hidup tanpa uang, tanpa hutang, tanpa kreditan. Yang penting aku punya uang buat kehidupanku, buat sehari-hariku gitu. Aku nggak minjem, aku nggak nyusahin orang, aku nggak apa. Itu kamu harus punya prinsip kayak gitu. Karena apa? Aku pernah ada di dua kondisi teman-teman. Ini hidup dengan hutang, ya beban hutang. Meskipun itu bukan hutangku, itu hutang orang tuaku, tapi itu bener-bener kayak kan jadi tanggung jawab kita sebagai anak ya. Dan itu benar-benar hidup yang sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menakutkan setiap harinya gitu. Dan aku pernah ada di kondisi dimana hidup tanpa hutang. Seperti sekarang aku benar-benar bebas dan sangat-sangat bahagia luar biasa. Jadi itu ya.
tuh ya. Jadi kamu harus punya, ya harus tahulah cara mengelola keuangan kalian seperti apa gitu. Biar nanti ini kamu punya tujuan, kamu tahu cara ngelolanya, ini kamu bisa sampai gitu ke situ. Kemudian mungkin persiapan yang ketiga, kalian harus belajar punya prinsip dalam pergaulan. Kamu harus punya prinsip dalam pergaulan sebelum kamu merantau. Itu menurutku penting sekali. Karena gini, karena di perantauan itu keras, ya tentu. Di perantauan itu ada banyak sekali jenis manusia. Kamu bakalan bertemu banyak sekali jenis. Dan mungkin ada yang baik ya, ada yang kurang baik. Dan itu ada yang mungkin bisa jadi orang yang bakal menjahati kamu, menipu kamu, dan banyak hal di perantauan ini. Dan jenisnya itu ya bisa jadi dia baik sama kamu, awalnya baik, tapi tiba-tiba jadi pencuri gitu kan, pencuri hartamu, pencuri kekayaanmu gitu kan, dan pencuri waktumu. Terus juga kamu harus punya prinsip dalam bergaul. Kamu harus punya prinsip di diri kamu sendiri. Saya orangnya seperti ini, kamu harus punya batasan gitu. Kalau misalkan ada yang ngajak kayak gini, tapi kamu tuh nggak kayak gitu orangnya, saya nggak mau. Kamu harus bilang nggak mau. Karena banyak banget orang yang dia tuh rela ngelakuin apapun biar ditemenin, ya kan? Mungkin kalian juga tipikal orang seperti itu, tapi aku nggak tahu ya. Karena aku punya banyak sekali teman yang seperti itu. Karena dia tuh pengen ditemenin, ya kan? Pengen punya teman, akhirnya dia mau ngelakuin apapun biar ditemenin. Kayak mungkin zaman sekolah aja, anak yang baik itu misalkan nih, karena dia nggak ditemenin tapi dia pengen ditemenin, ayo tawuran, ikut tawuran biar ditemenin. Ayo ngerokok, biar ditemenin ngerokok. Ayo apapun gitu kan. Aku nggak ini ya, nggak ngecap jelek yang ngerokok atau apa, enggak. Tapi maksudnya tuh yang dia enggak jadi kebawa gitu kan. Misalkan yang mabuk, yang minum gitu kan. Dia awalnya nggak minum, nggak mabuk, tapi yang teman-temannya pada mabuk karena dia nggak ditemenin, akhirnya gimana caranya biar aku ditemenin, ikutlah dia, ayo ikut aja. Jadi jangan ya, kamu harus punya prinsip gitu kan. Gak apa-apa dibenci, gak apa-apa dijauhin, gak apa-apa kamu gak punya temen. Nanti juga bakalan ketemu sama teman-teman yang hargain kamu. Itu aku sendiri ya kayak gitu. Tuh. Aku gak ngerokok, aku gak mabuk, aku gak main-main perempuan, aku pokoknya ya lurus-lurus aja lah gitu kan. Aku bukan orang yang baik ya, bukan mengecap diriku ini so suci gitu kan, tidak. Tapi aku punya prinsip dalam hidupku ya seperti itu yang diajarkan oleh ayahku gitu kan, diajarkan oleh bapakku ya. Aku harus menjalani hidup seperti itu. Jadi sampai detik ini pun ya seperti itu. Tapi memang pasti akan ada yang benci, pasti akan ada yang suka, dia mah gak asik, si Ojak mah gak asik orangnya gitu kan. Dia mah so inilah so suci atau apa. Pasti ada yang bilang kayak gitu. Sering banget dalam kehidupanku dari zaman SMP, SMK sampai sedetik ini pun aku selalu dibilang kayak gitu kan, dia mah ini. Jadi tapi nggak apa-apa, nanti kita bakalan ketemu sama yang sejalan, kita ketemu yang sefrekuensi sama kita. Jadi jangan pernah takut nggak ditemenin ya. Itu bahaya banget kalau misalkan nanti kamu nih gara-gara pengen ditemenin itu kan di perantauan kan, jadi ke bawah pergaulan yang kurang baik gitu kan. Kalian bikin onar, kriminal di Jepang. Apalagi kriminal di Jepang, di negara orang. Kamu bisa dipenjara, bisa ditangkap gitu. Yang tadinya kamu punya tujuan baik nih. Kamu pengen ngangkat derajat keluarga kamu pengen mengubah kehidupan kamu pengen menjadi lebih baik. Tapi gara-gara kamu pergaulan salah, kamu ya gitu kan. Kan ada pepatah gitu kan. Kalau misalkan kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, kamu bakalan kebawa wanginya gitu. Kalau kamu bergaul sama pencuri, kamu bisa jadi pencuri berikutnya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh dan aku sangat percaya tentang hal itu. Jadi kamu harus ya punya batasan gitu terhadap diri kamu sendiri, bahwa saya orangnya seperti ini, punya prinsip. Itu gak apa-apa gak ditemenin, gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa dibenci juga. Yang penting kita nggak ngelakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang di luar batas. Itu jadi mengelola atau memiliki prinsip ya dalam pergaulan itu baik. Kemudian mungkin yang keempat adalah ini juga cukup krusial ya. Yang keempat ini cukup krusial dan sangat-sangat kadang bikin stres, kadang juga bikin hati kesel, bikin gondok gitu kan. Yaitu adalah mengelola hubungan dengan keluarga atau dengan pasangan
atau dengan teman-temanmu, mau teman-teman yang di Indonesia atau teman-teman yang bareng kerja di Jepang. Itu mengelola hubungan ini juga susah. Atau hubungan dengan orang Jepang rekan kerjanya. Ini penting, kamu harus istilahnya banyak pelajari nih tentang psikologi manusia. Itu kamu harus gimana ya, pandai-pandai mengelola emosi. Ini mengelola hubungan ini menurutku adalah skill keterampilan yang sangat-sangat sulit. Tapi aku sangat suka di bidang ini, di bidang mengelola hubungan gitu kan. Gimana sih kok ini harus gitu dipersiapkan? Ya harus. Contoh, kalau nanti kamu udah kerja di Jepang, ya kan? Pandangan orang tua kamu, pandangan keluarga kamu, pandangan teman-teman kamu di Indonesia sama kamu tuh agak cukup berbeda. Mereka agak memandang status sosialmu itu tinggi. Itu mereka akan menganggap bahwa kamu tuh punya gaji besar, punya uang terus. Kamu adalah orang yang sedang diberkati gitu kan. Wah, kayak kelihatannya punya duit, kaya gitu kan. Jadi bakalan datang tiba masanya, semua orang tuh bakalan minta bantuan sama kamu. Inilah, itulah gitu. Bahkan di luar batas juga ada gitu kan. Contoh kayak misalkan minjam uang lah, ngegampangin. Terus kalau misalkan gak dipinjemin uang, dia jadi marah-marah, jadi maki-maki kamu, jadi nyumpahin gimana caranya kamu jatuh lah dan lain-lain. Itu kamu harus siap gitu kan, dan harus bisa mengelola emosi itu. Kadang-kadang ya keluarga kita pengen inilah, pengen itulah gitu kan ya, mendingan uangnya dipakai inilah, mendingan inilah gitu. Nah, kamu juga harus bisa mengelola hubungan itu. Gimana caranya kamu berkomunikasi dengan keluarga yang terbuka. Kamu juga harus memiliki prinsip, bahwa prinsip ini, bahwa saya punya tujuannya seperti ini, bahwa saya punya keinginan seperti ini jalan yang akan saya jalani gitu. Kamu harus bisa tuh mengkomunikasikan dengan baik gitu. Karena kalau misalkan kamu komunikasinya kurang, bisa terjadi salah paham terus gitu. Jadi ini bisa membuat kamu jadi nggak bahagia akhirnya, meskipun kamu kerja di Jepang. Ya karena tadi banyak distraksi, banyak gangguan-gangguan, bukan hanya dari keluarga, dari teman-teman kamu juga gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Bukan hanya dari pengalaman aku pribadi, tapi dari pengalaman teman-temanku juga sama seperti itu. Itu banyak sekali ketika udah kerja di luar negeri, hubungan dengan keluarga jadi renggang gitu. Hubungan dengan teman jadi renggang, hubungan jadi banyak gitu. Gara-gara misal nggak dipinjemin utang, atau gara-gara ya gitulah, banyak keinginan dan lain-lain yang nggak masuk akal gitu kan. Pengen itulah, pengen inilah, pengen ini. Padahal kan kita kerja di Jepang tuh ya satu capek ya kan. Kemudian juga waktu terkuras, tenaga terkuras, semuanya di sini, apalagi kena marah dan lain-lain. Terus tiba-tiba dari hasil yang kita dapatkan itu, terus misalkan dipinjam, diminta gitu kan, sebanyak atau melebihi dari gaji yang kita dapat, itu tuh nggak masuk akal. Misal kita dapat 10 juta, terus ada yang minjem 10 juta, itu kayak nggak masuk akal gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi kadang ya kita harus bisa bagaimana sih kita mengelola hubungannya, menjawab dengan baik-baik gitu kan. Kalau aku sih biasanya maaf gitu kan, kalau misalkan minjemin segitu mah nggak bisa, mendingan kamu pinjam ke bank aja karena bank pasti ngasih gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk membantu, aku pasti bantu. Jadi aku biasanya bantu gitu kan. Dan misalkan minta 100% gitu kan, ya aku bantu 10%-nya gitu. Aku cuma bisa bantu segini, udah, untuk menjaga hubungan itu, daripada kamu kehilangan keduanya itu. Karena ini banyak sekali, aku juga pernah ngerasain minjemin uang ya kan, uangnya hilang, orangnya hilang. Itu berapa kali aku seperti itu. Awalnya datang baik-baik dan lain sebagainya, ya udah, karena kita kasihan gitu kan, kita kasih lah sebagai kemanusiaan. Akhirnya orangnya menghilang, duitnya hilang, nggak tahu kemana. Itu penting. Jadi jangan sampai kamu cari uang capek-capek, uangnya hilang begitu aja. Ya, pasti banyak orang yang seperti itu. Banyak yang sangat datang dengan belas kasih, minta dikasihani gitu kan. Ujung-ujungnya itu membunuh kita sendiri. Jadi kita harus tegas, harus ya bisa komunikasi dengan baik.
Itu juga hubungan dengan teman rekan kerja di Jepang. Itu kamu bisa jaga. Itu kadang-kadang ada orang yang dia tipikalnya egois, ya kan? Ada orang yang dia gampang marah, ada orang yang gampang berontak, ada yang orang. Jadi lebih baik kita jadi orang yang fleksibel gitu. Contoh, kalau aku diajarin sama bapak aku gini, kalau kamu masuk ke kandang macan, ya kamu harus jadi macan. Kalau kamu masuk ke kandang kambing, ya harus jadi kambing. Jangan kebalik gitu. Kamu masuk ke kandang macan, kamu jadi kambing. Ya kamu dimakan, habis. Terus kamu masuk ke kandang kambing, kamu jadi macan ya. Ya mereka kabur, lari gitu, takut dimakan. Jadi harus tadi bisa istilahnya tuh fleksibel, masuk kemanapun. Nah itu yang pelajaran yang dari bapakku yang selalu aku pegang sekarang. Jadi makanya aku mau ke jenis circle apapun ya aku masuk aja gitu. Jadi kalau misalkan apa ya namanya ya, istilahnya tuh ilmunya ilmu air gitu. Jadi air dimasukin ke botol jadi botol, dimasukin ke gelas ya jadi gelas gitu. Selalu ya seperti itu aja. Nah itu penting teman-teman. Jadi menurutku selain persiapan fisik, persiapan mental, persiapan bahasa, jadi persiapan-persiapan tadi itu adalah yang lebih penting. Itu menurut pengalaman aku selama aku bekerja di Jepang ini udah 3 tahun lah kurang lebih gitu. Jadi aku ulas kembali ya dari yang pertama itu kamu harus punya tujuan yang jelas, mau kayak gimana, mau seperti apa yang mau kamu tuju. Nah, jadikanlah kerja di Jepang ini sebagai alat untuk mencapainya, gitu. Kemudian yang kedua, kamu harus belajari bagaimana cara mengelola uang. Nah, kamu kan udah cari uangnya, ini udah bisa nih di kerja di Jepang kan cari uang, gitu kan. Nah, ini mengelola uangnya, gimana nih cara ngelolanya, gitu kan. Kamu mau taruh di mana uang kamu, itu mau jadi seperti apa, biar nanti bisa mewujudkan tujuan kamu, gitu. Kemudian yang ketiga, kamu harus punya prinsip ya dalam pergaulan. Saya orang seperti ini, punya batasan. Nah, kemudian yang keempat, kamu harus bisa mengelola hubungan kamu. Baik hubungan dengan keluarga, baik hubungan dengan teman gitu kan. Dengan saudara-saudara kamu. Nah, itu penting banget sih gitu. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat sih ya. Mungkin segitu aja ya tips dari aku ya, sharing dari aku. Ini bukan karena aku orang yang hebat atau orang yang wah jago gitu kan, tidak, tapi aku orang yang sudah mengalami itu, menjalin hal itu, dan itu menurut pengalaman aku pribadi gitu kan. Jadi aku juga banyak belajar dari hal-hal seperti itu. Saya seperti ya dari orang yang gak punya tujuan, akhirnya aku punya tujuan gitu. Setelah punya tujuan jadi aku punya arah. Jadi setiap harinya tuh oh aku pengen melaju ke sana, melaju ke sana, jadi kelihatan tujuannya meskipun dia belum sampai, tapi di perjalanan minimal. Nah kemudian cara mengelola uang yang tadinya aku nggak tahu cara mengelola uang, akhirnya aku belajar kan, belajar mengelola uang, belajar investasi, belajar banyak hal yang akhirnya itu menjadikan aku semakin dekat dengan tujuan-tujuan aku gitu kan. Dan tujuan-tujuan kita ya nggak perlu di-share ke siapa orang, nggak perlu orang tahu gitu kan, cukup kita sendiri kan. Dan kita harus punya kacamata kuda, ya fokus dengan tujuan kita aja, nggak usah fokus sama tujuan orang lain. Mau orang lain punya apa, mau orang lain kayak gimana, terserah. Ya, aku orangnya kayak gitu. Jadi aku selalu mendoakan siapapun ya semoga hidup bahagia, semoga hidupnya luar biasa hebat gitu kan. Jadi ya semua orang punya tujuannya. Mereka tujuannya pengen ini gitu kan. Ya aku fokus dengan tujuanku. Aku pengennya seperti ini. Dan orang nggak perlu tahu juga gitu. Jadi ya fokus dengan kehidupan aku dan fokus dengan tadi tujuan kita sendiri gitu. Itu menurutku. Kemudian juga aku jadi belajar kan punya prinsip. Kalau belajar punya prinsip dari dulu aku memang punya prinsip orangnya gitu. Dari zaman SMP, SMK aku orang punya prinsip. Aku kalau misalkan aku enggak ya enggak gitu kan. Mau dipaksa, mau diminta seperti apapun enggak. Kalau misalkan kamu nggak mau berteman sama aku silakan, nggak apa-apa gitu. Mau dibenci, mau dimana silakan. Gitu. Mau nggak suka, jadi seperti di YouTube ini, kalian nggak suka atau silakan. Aku nggak bakalan ngemis-ngemis atau gimana, nggak silakan gitu kan. Kemudian yang keempat, mengelola hubungan. Nah ini aku sampai detik ini selalu belajar gitu kan, selalu pelajari gimana caranya mengelola hubungan itu menjadi lebih baik. Seperti aku mengelola hubungan dengan teman-teman nih sekarang ya di YouTube. Aku punya hubungan dengan kalian gitu kan. Ya mudah-mudahan hubungan kita ini bisa berlanjut sampai nanti kita bertemu di dunia nyata ya. Amin gitu. Itu penting menurutku teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari video kali ini. Jadi ya jangan lupa di save aja gitu kan, di save biar nanti nggak lupa kalian. Dan coba kalian pikir-pikir lagi, coba apakah menurut kamu ini penting nggak gitu. Kalau menurutku ini penting sekali. Nanti kalian udah kerja di Jepang, kalau kalian udah tahu tentang hal ini,
kalian bisa ngelolanya, itu bakal membuat kalian lebih maju, lebih bagus menurutku daripada kamu nggak tahu tentang hal ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.